Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna summa amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja sekalian, jamaah Masjid Jami Baitur Rahim Pengasinan yang dimuliakan Allah, mari kita awali dulu dengan mengharapkan kebarokahan asma Allah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Syukur kepada Allah karena kita tidak diperkenankan terlalu banyak protes, komplain, sebab faktanya limpahan curahan nikmat Allah itu tidak terhingga kita rasakan secara lahiriah maupun batiniah kita, juga terhadap keluarga kita di rumah. Sesulit apapun hidup yang sedang kita jalani, namun karunia Allah, anugerah, rezeki, segala kebaikan jauh lebih banyak menyapa jiwa-jiwa kita. Maka siapapun kita, semakin sulitnya hidup tapi semakin banyak syukurnya, Allah akan memperbaiki keadaan beragama dan kehidupan dunia kita. Oleh karena itu, mari masing-masing kita mengucapkan kalimatul hamdi, hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Hadiah salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau dari dulu sampai akhir zaman, untuk semua sahabatnya. Mudah-mudahan kita akan memperoleh rahmat Allah yang amat luas tanpa batas dan akan dibantu, ditolong, dibela oleh Nabi dengan asy-syafa'atu al-uzmatu, doa pertolongan dari beliau. Mudah-mudahan kita, keluarga, saudara kita, jamaah kita, warga kita termasuk yang akan mendapatkan asy-syafa'ah al-uzmah tersebut. Amin. Allahumma amin, qabul makbul. Bapak-bapak haji,
Ibu-ibu hajah sekalian, sebelum saya mulai, kita hadiah ihda'us thawab untuk para musannif muallif, penyusun kitab-kitab ini, agar kita mendapatkan kebarokahan dari tulisan-tulisan mereka yang telah berjasa besar dalam khazanah keilmuan Islam yang diwariskan dari zaman ke zaman. Khususan li hadrati Nabiyina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatu nurillah li Muhammad bin Umar An-Nawawi wali Sayyid Abdullah Al-Hadrami wali Salim bin Sumair wali Sulaiman Rashid wali Yazid nad'ullaha binurihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah sekalian, ada yang bertanya kepada saya, kenapa selesai membaca suratul Fatihah ketika saya mengimami yang bacaannya jahriyah diperdengarkan kepada makmum rakaat pertama kedua, baik subuh tadi, sekali-sekali waktu maghrib dan isya, ya kan? Ustadz ngapain itu? Habis baca Al-Fatihah dia diem aja. Jadi begini, dalam mazhab Syafi'i, ini perhatikan ini, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya bagi imam dan masing-masing makmum itu harus bagian dari rukun sholat, ya. Jadi rukun sholat ada rukun bacaan, ada rukun gerakan. Termasuk rukun bacaan sholat itu membaca suratul Fatihah bagi imam dan makmum di setiap rakaatnya masing-masing untuk makmum. Maka berdasarkan dalil tersebut, sebahagian ulama Syafi'iyah mengatakan imam-imam memberi kesempatan untuk makmumnya membaca Al-Fatihah dengan tenang. Kalau setelah membaca Al-Fatihah imamnya terus disambung dengan surat berikutnya, surat sunnah, tapi makmumnya juga mau menyimak bacaan imam sekaligus mau membaca surat Al-Fatihah, akhirnya kurang tenang gitu, ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza qara'a, kalau imam sedang membaca apa saja yang sedang diperdengarkan kepada makmum, wa ansitu, kita harus menyimak juga. Jadi dua kerjaan untuk makmumnya. Mau baca surat Al-Fatihah, mau menyimak bacaan surat sunnah imamnya, maka imam-imam itu diam dulu sejenak, memberi kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah dengan tenang, gitu ya.
Ini udah langka imam-imam yang faham ilmu fikih mazhab Syafi'i kayak gini. Ya rata-rata selesai waladdallin amin, terus langsung aja baca surat sunnahnya. Sementara imam juga mau nyimak bacaan makmum mau nyimak bacaan imam sekaligus mau membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya kan nggak tenang untuk makmumnya. Makanya alangkah bagusnya imam sholat selesai suratul Fatihah, dia beri kesempatan, dia diam dulu sebelum membaca surat sunnah, sekedar ya kadarnya itu ya kira-kira 7 ayat surat Fatihah dibaca oleh masing-masing makmum dengan tenang. Gitu. Jadi makmum juga bisa mendengarkan walaupun belum tentu bisa menyimak. Kan banyak nggak tahu kita itu surat apa, cerita apa itu surat. Paling tidak bisa mendengarkan bacaan imam. Ya. Mendengar, bukan menyimak. Kalau menyimak kan yang udah pernah belajar tafsir Quran. Jadi kalau dibacakan imam surat apa, dia kebayang, oh ini cerita tentang ini, kisah tentang itu, hukum tentang sesuatu. Ya paling tadi bisa juga sih disimak rakaat kedua. Oh ini tentang bulan Ramadan gitu. Karena yang saya baca tadi kan Al-Baqarah 185, 186 ayat rakaat kedua tentang bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada imam sholat yang kunut subuh, ada bacaannya yang dibacanya kuat, ada yang masing-masing. Tapi ada yang dibaca kuat semuanya oleh imamnya. Gitu. Jadi itu ada dua pendapat. Ya. Wa yudharu fid du'ai wa yusarru fithanai gitu. Waktu berdoa imamnya membaca kuat Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afaita, itu doa semua. Wa tawallana fiman tawallaita wa barik lana fima a'taita wa qina syarra ma qadaita, itu doa. Wa yudharu, maka dibaca jahar, ya. Wa yujharu, dibaca jahar ketika doa, ya. Wa yusirru, dan dibaca sir fithanai ketika pujian. Jadi kalau ada imam sholat baca kunut subuh setelah ya wakina syarra ma qadaita, itu jangan diaminkan karena itu pujian. Ini biar pada tahu, misalnya ada imam sholatnya bacanya kuat semuanya doa kunutnya. Jadi fa innaka taqdi wa la yuqda alaika, amin. Enggak, itu bukan doa. Itu pujian. Doanya cuma 5 itu aja. Ya, engkau maha menghukumi dan engkau tidak terkena hukum. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa innahu la yadhillu man walaita. Ya. Jadi siapapun yang engkau muliakan tidak akan hina. Ya, sebaliknya siapapun yang engkau hinakan tidak akan mulia. Sampai tabarakta rabbana wa ta'alaita, engkau maha tinggi, luhur, agung, itu pujian. Jangan amin amin. Pujian itu tidak diaminkan. Begitu juga misalnya doa-doa berjamaah, itu pembukaan doa jangan diaminkan, pujian. Misalnya imamnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, itu pujian-pujian. Kalau pujian itu tidak diaminkan. Nah gitu, pujian itu disimak.
Amin itu adalah munajah, permintaan doa. Gitu ya. Jadi memang ada dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu 5 doa awal dijaharkan bacaannya, pujian disamarkan. Kalaupun ada pujiannya dibaca kuat juga, dijaharkan oleh imamnya, itu bukan untuk diaminkan oleh makmum. Gitu ya. Biar kita utuh memahamin dalil-dalil cara sholat. Oh. Jadi sekarang udah tahu, oh kalau ngimamin sebisanya ngasih kesempatan diam dulu imamnya habis Al-Fatihah untuk makmum baca surat Fatihah, baru imamnya nanti baca surat sunnahnya. Kasih dulu kesempatan diam gitu. Jadi diamnya imam setelah baca Fatihah rakaat pertama, kedua, sholat subuh, maghrib dan isya, sholat Jumat, itu bukan bingung. Ini imamnya kok diam, bingung kali dia milih surat apa yang mau dibaca. Bukan, ngasih kesempatan kita biar tenang baca surat Fatihah gitu. Fahim tum? Aduh, ini begadang atau seperti apa ya? Kan ini awal kehidupan, ayo bangkit ya. Kum fa'anzir, bangkit. Waktunya bergegas mengawali kehidupan untuk beraktivitas, gitu kata Allah dalam surat Al-Muddathir. Kalau udah begini nih ya semangatlah. Ya, apalagi menjelang apa? Ramadan Al-Mubarak. Nih perhatikan ya. Salah seorang ulama kita abad ke-7 Hijriah namanya Ibnu Rajab Al-Hanbali, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia menukil pernyataan-pernyataan ulama. Paling lambat, paling terakhir, kalau memang jiwa-jiwa ini merindukan bulan Ramadan, persiapan ruhiyah qalbiyah ya, mentalitas spiritualnya dipersiapkan. Kalau memang rindu banget sama Ramadan, akalnya juga dipersiapkan dengan kajian-kajian Ramadan. Maksudnya persiapan untuk Ramadan itu ada kajian fikihnya, badannya juga dijaga kesehatannya untuk menyambut Ramadan paling lambat bulan Rajab. Kalau bulan Rajab ya tidak bergegas mempersiapkan segala sesuatunya, bablas bulan Ramadannya. Tidak bermakna. Ramadan berganti Ramadan setiap tahunnya, tidak ada peningkatan yang signifikan untuk ruhiyah, qalbiyah, amaliyah, ibadah, akhlak dan seterusnya kita ini. Dan itu memprihatinkan sekali, tragis. Paling lambat bulan Rajab. Makanya kata ulama, bulan Rajab adalah bulan kita mulai menanam, cari benih bibit yang unggulan, bukan yang asal-asalan. Taruh di media, di tanah-tanah yang subur, mulai nanam. Digambarkan gitu. Mulai melatih diri. Ya. Yang punya hutang puasa Ramadan, nggak ada alasan lagi nunda-nunda. Ya, cepat bayar hutangnya. Dan diantara motivasi Nabi bulan-bulan mulia kayak Rajab ini, salah satu dari 4 bulan mulia, Nabi bilang
sum al huruma wa aftir, atau faminal hurumi wa aftir. Banyak-banyak, rajin-rajin puasa sunnah di bulan-bulan mulia seperti Rajab ini. Riwayat Ahmad dan yang lainnya. Ya. Apalagi Ramadan itu kan ibadah yang khas, yang spesifiknya kan berpuasa juga. Jadi dilatih lagi. Ya. Besok Senin, puasa Senin di bulan mulia Rajab. Kalau kemarin dia puasa Kamis, ya, di bulan Rajab sambung Ayyamul Bid, Jumat, Sabtu, Ahad sekarang, 13, 14, 15, sambung lagi besok Senin. Wah, bagus tuh 5 hari berturut-turut. Cobalah kita itu udah uzur itu maksudnya bukan usia sepuh aja. Usia semakin bertambah seolah berarti kita semakin menuju Allah, menuju ajal kematian. Cobalah dosis, porsi, ya, secara kuantitas, secara jumlah ibadah kita itu ditambah. Jangan tambah umur gitu-gitu aja nggak ada peningkatan. Apa yang mau diandalkan nanti kalau mati? Makanya takut kita mati karena nggak melatih diri, ya, membiasakan menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah dengan amal-amal sunnah. Kalau amal wajib mah nggak usah dibahas. Itu kan sudah harga kuburan, harga mati. Udah wajib itu mah. Tapi yang menjadi perhatian para ulama kita itu amal sunnah. Ya. Bangun, sholat malam 2 rakaat aja. Nanti witirnya kalau lagi semangat 3 rakaat. Kalau lagi malas, witirnya 1 rakaat. Dah tidur, nggak usah doa, nggak usah zikir, nggak usah selawat, nggak usah baca Quran, nggak apa-apa. Jadi jangan, saya qiyamul lail juga Ustadz, bangun malam, tapi bangun setoran aja kamar mandi terus tidur lagi. Ya qiyamul lail juga bangun malam, tapi bukan sholat malam atau ibadah malam qiyamul lailnya. Begitu ya. Jadi termasuk ibadah bulan Ramadan siam di siang harinya, qiyam di malam harinya. Qiyamnya ada yang khas spesifik juga, namanya qiyam Ramadannya tarawih. Sebenarnya bacanya bukan tarawih, tarawih. Ra itu kan fathah, tapi kita tarawih kita bilang, bahkan taraweh. Ya nggak apa-apa. Ya, ingat-ingat. Terus Qurannya dibuka lagi. Di sini alhamdulillah ada program tadarus setiap hari. Masih lanjut ya Pak Ipung ya? 1 hari 1 juz. Alhamdulillah kan? Iya, Pak RW doang ya? Nggak apa-apa. Dia insider, ordal kita nanti masuk surga. Jadi dia cek siapa wargaku yang ketinggalan. Nah, dipanggilnya sini gitu ya, we ya. Amin. Gitu dong, we. Buka lagi Qurannya. Udah nggak usah muluk-muluk. Nggak bisa ikut one day one juz ODOJ di sini, MJB sini. Pakai mazhabnya nih. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Zaid bin Thabit. Apa kata mereka? Tidaklah Rasulullah SAW itu mengajarkan Al-Quran kepada kami melainkan 10 ayat, 10 ayat. Dibacakan dengan benar kepada kami, dijelaskan 10 ayat tersebut supaya kami bisa mengamalkannya, memahaminya dengan utuh, dengan baik, dan bisa mendakwahkannya kembali paling tidak untuk keluarga kami masing-masing. Udah 10 ayat, 10 ayat. Dan 10 ayatnya karena kita kan penganut faham sufi, sulit finansial, kesulitan uang,
Kalau akhir bulan terkena sindrom atau penyakit tekanan dana rendah, ya kan? Yang sukanya ikut kongres, kongko ora beres, mendingan jadi ormas, orang masjid. Jadi 10 ayat itu pun cicil lagi 5 waktu sholat. Sebelum sholat seayat, setelah sholat seayat. Berarti 5 waktu sholat kali 2 berapa? 10, udah selesai. Gak usah muluk-muluk gayanya. Ya, sok banyak baca Quran, cepat bosan, cepat jemu ditinggalkan Qurannya. Mendingan udah komitmen aja, pakai mazhab sahabat-sahabat yang saya sebutkan tadi, 10 ayat aja. Sehari semalam. Dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, berjalan gitu. Udah. Sambil mempelajari tahsin tilawah atau tahsin qiraat, administrasi ketertiban bacaannya itu tajwid. Gitu. Jadi itu bawa itu sampai mati. Kayak gitu aja. Terus infak itu sedekah, ya nggak usah muluk-muluk, 2.000 sehari. Insya Allah kalau 2.000 itu ada lah, 2.000 perak. Semiskin-miskinnya kita insya Allah 2.000 perak infak subuh, ya ada itu. Coba biasakan diri kita. Sholat sunnah duha kalau lagi semangat 4 rakaat. Kata Nabi di riwayat Abu Daud, itu ada firman Allah di hadis riwayat Abu Daud, hadis qudsi. Ya, Allah bilang gini, wahai manusia keturunan Adam, kamu jangan sampai terlewatkan 4 rakaat di awalnya siang, maksudnya waktu duha. Kalau bisa kamu jaga, maka aku jamin minimal keseharian hidupmu itu. Jadi kalau lagi semangat sholat sunnah duanya minimal 4 rakaat. Kalau lagi malas ya 2 rakaat. Dilatih ya. Itu namanya Rajab, bulan menanam. Sya'ban tanamannya dipupuk, disiram. Mulai tambah semangat lagi. Karena sudah dekat dengan Ramadan. Maka Ramadan tinggal panen, gitu kata ulama kita, termasuk Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Jadi ini paling lambat nih, kalau bulan Rajab tidak dipersiapkan, padahal katanya merindukan Ramadan, bohong itu. Paling terakhir kita mempersiapkan ruhiyah, qalbiyah, akliyah, jasadiyah, maliyah, itu adalah bulan Rajab. Rajab tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya, pasti Ramadannya bablas. Tidak ada perubahan yang signifikan. Udah hampir bisa dipastikan. Paling lambat bulan Rajab inilah. Ya, ntar bulan Sya'bannya semakin dipupuk, disiramin amalnya, baru tinggal panennya, sudah terbiasa di bulan Ramadan. Gitu ya Pak Haji, Bu Haja ya. Siap nggak ini bulan Rajab ini? Siap. Terus Ibnu Rajab Al-Hanbali juga menjelaskan dalam kitabnya yang sama, bulan Rajab itu membersihkan jiwa kita. Ya, dengan dipilihkan oleh ulama, ini namanya auradus solihina, amalnya hamba-hamba Allah, para ulama kita dalam ranah ijtihad. Cara membersihkan bulan Rajab, amalnya Rajab banyak-banyak istighfar. Gitu. Bulan Sya'ban, bulan menghiasi jiwa kita. Tadi membersihkan jiwa, tazkiyatun nafsi. Nah, kemudian bulan Sya'bannya husnun nafsi, dihiasin. Termasuk dihiasnya
dipilihkan ulama bulan Sya'ban banyak-banyak hadiah selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rajab istighfar, Sya'ban selawat, Ramadan tilawatul Quran. Gitu. Puncaknya nanti di bulan Ramadan kita pesta amaliyah, pesta ibadah. Termasuk amalnya kalau bulan Ramadan tilawatul Quran. Karena itu bulan Quran, syahrul Qurani. Ya. Itu yang perlu saya ingatkan terus. Ini 45 harian lagi ini Ramadannya insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajaba boleh, fi Rajabin boleh, wa Sya'bana, ya Allah limpah curahkan barokahmu untuk kami, keluarga kami, jamaah kami di bulan Ramadan dan di bulan Sya'ban nanti, wa ballighna Ramadana, sampaikan ajal hidup kami ketemu kembali bulan Ramadan. Amin. Ya, siap-siap ya. Beneran loh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ada yang nanya? Silakan pada kalian bertanya seputar kajian tadi atau sekitar yang lain. Ya, suasana paling kita terhibur. Jadi silakan bertanya. Ada 2 orang bertanya. Barangkali. Biasanya Pak Makmun ya yang suka nanya. Iya biasanya. Pak besok aktif. Pak, barangkali bertanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tadi mempersiapkan baru dari kesiapan pribadi, tapi kalau dari DKM atau pengurus suatu kelompok pengajian gitu, apa yang harus disiapkan program selama Ramadan itu supaya maksimal. Terima kasih. Syukron laka. DKM ya itu kan sudah biasa kegiatan Ramadannya, cuma perlu ada evaluasi kadang-kadang. Evaluasinya evaluasi mutu, kualitas. Jadi kalau hal-hal yang ternyata kurang semangat dilakukan di Ramadan sebelumnya, coba bagaimana difikirkan kualitas biar lebih semangat dan semarak, lebih makmur lagi. Terus juga bicara kuantitas. Kalau ada kegiatan yang ternyata nggak produktif, buang aja. Ngapain buang-buang waktu? Kita mau memaksimalkan sebaik-baiknya Ramadan itu, pagi, siang, sore, malam, dari awal sampai akhirnya. Tanggal 1 sampai 29 atau 30 Ramadan. Jadi perlu dipikirkan, ada kegiatan, ini udah nggak usah lagi lah. Ternyata kurang juga antusiasmenya jamaah gitu. Jangan dipertahankan ya. Itu kan urusannya DKM, nanti tahulah itu. Ya. Majelis-majelis taklim juga begitu, baik ibu-ibu dan seterusnya. Jadi difikirkan yang rapi. Dan termasuk sebenarnya nggak apa-apa lah Pak Ipung ya. Ini udah demisioner ya, udah selesai muddatul khidmati ya, masa baktinya kan ya. Belum pemilihan lagi ya Pak Ipung ya. Dia ngukurnya awal tahunnya, Januari atau seperti apa? Bukan, maksudnya pergantiannya itu awal tahun ya. Awal tahun Masehi kan? Berarti udah 4 tahun ya. Dari 2021 ke 2024, gitu kan Pak Ipung? Nah, silakan yang mau mendaftarkan diri jadi pengurus DKM ya. Belum ada KPU-nya yang mempersiapkan untuk pemilihan. Ya udah, itu cepat-cepat.
Kenapa tadi yang berdasarkan ditanyakan, sebenarnya menuju Ramadan termasuk kegiatan tarawih dan kultum itu saya bulan Oktober udah dikirimin. Bulan November ada yang udah ngirim, Desember, jauh-jauh hari itu sebelum Ramadan. Apalagi Rajab ini, tadi yang kita bahas, paling tidak 2 bulan menuju Ramadan, bulan Rajab, itu udah dibagi harusnya jadwal-jadwal kultum subuh kek, kultum tarawih malam kek. Tapi karena ini menunggu dulu pemilihan kan, dan program kerja gitu kan ya, makanya cepat-cepat aja. Kalau perlu tunjuk-tunjuk udah. Gitu aja. Karena kita dikejar oleh waktu. Dan waktu nggak peduli sama kita, ditinggalin aja sama dia. Kalau kita nggak ngejar balik sama dia. Gitu. Berantakannya kegiatan dan program khusus yang ditanyakan Pak Haji tadi bulan Ramadan, terlalu lambat DKM itu dalam menyusun program Ramadan. Bahkan nih saya kasih tahu nih, nggak apa-apa. Itu masjid-masjid tertentu sekarang sangkinkan progresifnya, jadwal kultum dan imam tarawih itu ditentukan temanya oleh DKM. Itu baru keren, bukan disuruh pilih sendiri sama ustadznya. Akhirnya tumpang tindih, overlapping terus. La'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Takwa. Bosan seolah jamaah. Ya boleh takwa, tapi coba libasut takwa dalam surat Al-A'raf itu. Pakaian takwa, apa maksudnya libasut takwa itu? Sisi lain dari takwa harusnya. Gitu. Boleh sih. Terus ada takwa di meja makan. Bagaimana? Makan duduk, minum duduk, ya. Udah itu minum nggak boleh senapas, walaupun haus banget, gluk gitu. Nah itu takwa di meja makan. Pakai tangan kanan, pakai doa, selesainya syukur. Boleh makan minum sambil ngobrol, yang nggak boleh sambil ketawa. Itu namanya takwa di meja makan, misalnya. Kan soalnya Ramadan bicara makan-makan juga, makan berbuka dan makan sahur. Nah misalnya gitu. Ada takwa di kamar mandi. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nggak boleh berlama-lama. Melepas pakaian di riwayat Abu Daud pakai basmalah. Maka walaupun bugil setan atau khubuthi wal khaba'ith, jin yang bertempat di kamar mandi itu tidak akan bisa melihat kita. Melihat aurat maksudnya. Jadi melepas pakaiannya baca basmalah, bismillah. Masuk, baca doa, keluar baca doa. Pakai kaki kiri masuknya, keluar kaki kanan misalnya. Itu takwa di kamar mandi. Dan di kamar mandi jangan lama-lama. Dibawa pula HP-nya, lagu ya, nostalgia. Ya, lagu lama. Lagu Kus Plus, Deloitte, lagu apa? Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang. Oh Malaysia, rupanya dia TKW atau TKI. Jadi di Malaysia dia lama gitu. Itu kan lagu lama itu ya Pak ya, Pak RW ya. Lagu Melayu lama itu tahun 60-an 70-an. Oh 80-an ya. Oh 80. Berarti udah dekat dengan meninggal itu. Udah tua berarti. Gitu aja ngomongnya. Ya kenapa rupanya kita semua dekat dengan kematian kita? Kenapa rupanya? Baik-baik aja kok kita. Gitu ya Pak Haji ya. Jadi secara kualitas, kuantitas termasuk mengkualitaskan suatu program itu jauh-jauh hari. Jadi ada namanya rencana kerja itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan ada evaluasi-evaluasi. Jelas dalam Islam itu namanya program kerja atau program amal, program ya ibadah. Kita ini makanya asal-asalan ibadahnya ya, hasilnya itu asal-asalan karena kita nggak punya kurikulum ibadah ya atau program ibadah. Lihat Pak Jipung,
Ente di percetakan, di printing itu ada target-target kan? Nah, baik Pak Ipung sendiri sebagai owner, kemudian karyawan-karyawan ada target-target kan ya. Nah, kita urusan dunia di dunia kerja ada target-target loh, tapi ibadah nggak ada itu, nggak ada target capaian, nggak ada program, nggak ada kurikulum ibadah. Lihat tuh, sampai sekarang anak-anak kita kalau Ramadan dikasih apa? Dikasih buku apa anak-anak kita kalau Ramadan dari sekolahnya? Agenda ibadah itu. Coba itu diterapkan dalam hidup kita. Ulama kita itu punya namanya hizib, amal harian. Senin dia mau ngapain, paginya, siangnya, sorenya, malamnya. Selasa ngapain, bacaannya apa. Itu namanya rotib atau hizib harian, amal harian. Lah kita sekenanya semaunya, akhirnya nggak ada yang kena, nggak ada yang mau. Ya udah bablas, nggak beramal. Coba di program kayak gitu, dibuat kurikulum muqarrarnya itu. Ya. Senin saya ngapain pagi, zikir pagi, sholat sunnah duha, zuhur berjamaah, istighfar 100 kali. Kan habis zuhur gitu, auradus sholihin, istighfar 100 kali. Gitu. Kalau habis asar, auradus sholihinnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali selain zikir petang. Udah itu baca surat Waqiah 3 kali. Habis subuh juga Waqiah 3 kali. Kalau malamnya sekali. Itu namanya rotib, susunan-susunan yang dibuat ulama atau hizib. Gitu. Kita nggak punya program, nggak punya kurikulum, nggak punya agenda, nggak punya rencana ibadah ini. Suka-suka. Ya udah nanti Allah suka-suka juga dong naruh kita mau di mana aja. Naudzubillah. Kalau ditaruh Allah, kan itu pilihan kamu kata Allah. Kamu suka-suka kok. Urusan dunia, wah ada rencana awal tahun. Buka buku. Desember tutup tahun. Wah tertib banget urusan dunia kerjaannya. Kalau dipanggil pimpinan siapa bos? Allah manggil hayyalah sholat atau subuh. As-salatu khairum minan naum. Tersolat ente naon-naon gitu. Enggak gercep. Kalau ini manggil kerang-kering, lagi sholat aja batalin tidak kayak Jurej itu yang diriwayat Sahih Muslim. Lagi sholat sunnah dia kan dipanggil ibunya. Ini saya batalin enggak ini sholat saya. Oh, dia juga gitu bergetar-getar ya 5 skala Richter ada gempa lokal der. Sholat aku gimana ini? Tapi kalau panggilan Allah apa nggak ada digubris. Gimana kualitas keimanan keislaman kita ini? Harus dipaksa jiwa ini. Harus dipaksa. Makanya Allah yarham Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ pernah ngajarkan doa waktu dia tablik akbar di kota Medan. Saya ingat sampai sekarang dan itu ada rekamannya, dia suka ngulang-ulang di mana aja ceramah dia. Gini dibilangnya. Bapak Ibu kalau mau kita ini gercep beramal, nih saya ajarin doanya. Ikutin ya kata Allah yarham Zainuddin MZ. Allahumma semua jamaah. Ini kan kalau sekarang kayak Ustadz Abdul Somad itu. Dai sejuta umat. Paksa, walaupun repot paksakan gitu katanya. Iya kan? Betul kan Pak Haji? Ingat nggak itu? Allahumma paksa walaupun repot paksakan. Jiwa ini harus dipaksa karena kebiasaannya suka lalai, lupa, jemu, bosan, boring. Jiwa kita itu gitu, dipaksa nanti akan jadi pembiasaan yang baik begitu ya Pak Haji ya. Jadi begitu, harus jauh-jauh hari cepat apa semuanya gitu. Itu untuk kualitas diri, organisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Terakhir barangkali ada yang bertanya tadi tentang, saya jawab dulu tentang DKMD gitu kan ya. Siap. Insya Allah untuk program, untuk menunda terlambat karena program untuk khotib dan kajian baru bisa di Desember ini ada hal yang memang tidak bisa dipublikasi. Yang kedua, untuk
Ramadan dipersiapkan, tapi nanti nunggu keputusan dari Bamu seperti apa. Tapi program itu kita di komputer tuh udah dipersiapkan semua program, dan kita DKM punya file-file yang memang sudah 13 tahun yang lalu masih ada. Yang kedua yaitu tentang tadi terakhir, yaitu ketika kita beribadah dipaksa. Kita punya moto itu dipaksa, terpaksa, lalu terbiasa. Nah itu yang kita gaungkan sampai sekarang. Nah kalau kita udah dipaksa diri kita, memang jalannya terpaksa juga, lama-lama kita terbiasa. Itu yang paling menggerak dalam hati kita. Dan terima kasih juga motivasi dari guru kita Pak Bahir ini yang bersemangat untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup dengan doa. Silakan Pak Haji Kosasih pakai mic tentang hal poligami juga nggak masalah. Jangan udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz paparannya. Seperti anjuran bahwa di bulan Rajab ini kita lebih banyak beribadah, terutama untuk melatih berpuasa ya, untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah seringkali begini Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan, ketika kita puasa itu nanti nikmat yang paling nikmatnya nanti saat berbuka ya. Saat berbuka itu berbuka puasa, bukan berbuka-bukaan ya. Apalagi kalau berkumpul dengan anak dan istri atau keluarga yang lainnya untuk menikmati berbuka bersama gitu. Nah seringkali ketika kita berbuka bersama itu kita lalai untuk sholat berjamaah di masjid, karena saking nikmatnya ketika saat berbuka. Niatnya sih mungkin berbukanya hanya untuk sekedar berbuka, membatalkan puasa, yang dimakan sekedar cemilan. Tapi kalau yang disediakan makan besar, biasa kita lupa kalau belum habis, belum berhenti, sehingga untuk pergi ke masjid berjamaah itu tertunda. Pertanyaannya, tapi bernarasi dulu lah gitu ya. Soalnya nanti jawabannya pasti panjang juga ini gitu. Pertanyaannya, lebih utamakan yang mana, pergi ke masjid atau kita berbuka puasa dulu bersama berkeluarga tapi juga nanti berjamaah di rumah gitu. Itu lebih utama yang mana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tentang terakhir, yaitu bolehkah ketika kita sholat berjamaah di rumah bersama keluarga ketika terlambat di masjid? Poinnya. Hatur nuhun ya. Pak Haji siapa? Kosasi. Istri 3. Iya kalau istri memang 3. Kalau 1 itu iswan. Gitu. Kalau 3 kan 3, 1, 2, 3 kan gitu kan ya. Istri 3. Gini bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, ada beberapa hal yang perlu kita luruskan dulu. Pertama, pertanyaan beliau bagus, itu namanya sekedar berbuka, bukan membatalkan. Kita batalkan, lah batal itu artinya fasid, rusak, artinya sebelum waktunya. Bukan dibatalkan kalau adzan maghrib. Batalin, kok batalin udah waktunya. Batal itu sebelum adzan maghrib dikumandangkan, dia buka duluan, itu namanya batal. Buka dulu. Dan sekedar berbuka gitu. Tapi nggak apa-apa lah, orang udah bilang, batalin dulu, udah nanti itu, batalin dulu. Gitu, nggak dibatalin. Puasanya sempurna kalau adzan maghrib. Itu yang pertama. Dan sekedar berbuka. Kalau ada kurma dulu gitu. Kurma terserah lah, mau 3, mau ganjil, mau genap, karena bukan jalanan Jakarta, terserah. Ya, kalau ada kurma tapi nggak doyan kurma,
air putih dulu sebenarnya. Baru ya yang lain. Terus namanya tadi Pak Haji Kosasi sekedar berbuka. Kita ini iftar jama'i buka bersama itu bukber-bukberan, malah melanggar waktu sholat maghrib. Ada yang bukber-bukberan ya, alumni, reuni, entah apa-apa itu, malah nggak sholat maghrib atau sholat maghribnya udah masuk isya. Buka itu sunnah muakkadah. Sholat maghrib itu nggak usah bulan Ramadan juga ada sholat maghrib. Kita prioritaskan sholat maghrib, syukur-syukur berjamaah. Maka kalau buka, pisahkan tuh makanan berat, makanan ringan. Kalau perlu buka puasa, pas berbukanya, itu siksa itu, dikit-dikit aja kasih. Gak usah dikasih banyak-banyak prasmanan juada gitu. Terus, lihat ini. Pengujian al-imsak, al-kafu, as-sawmu itu, menahan jiwa, termasuk yang awam sekali itu makan, minum, mulut, perut, di bawah perut. Itu pembuktiannya ketika iftar berbuka itu. Kalau ketika berbuka kita udah jadi monster, udah jadi predator, itu nggak terbukti puasa kita itu. Semua memamah kayak kelinci, nggak berhenti-berhenti. Atau kayak sapi itu, mama terus taruhnya di temboloknya, naikin lagi ke mulutnya, mama lagi gitu. Iya, akhirnya sholatnya gini, gitu. Sholat maghrib ya Pak Ibu. Makanya kalau ada iftar jamaah sini, siksa itu, sekedar buka, nggak usah. Kalau perlu air teh, air mineral itu atau air putih aja kasih setengah. Iya, biar orang itu mengejar yang prioritas, yang wajib. Buka itu bagi hukum tertentu fikih bisa memang menjadi wajib. Kalau yang suka menunda-nunda buka baginya wajib. Tapi secara umum iftar itu berbuka itu sunnah muakkadah ya, cuma ditekankan menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur, maka umatku akan selalu berada dalam kebaikan. Gitu. Udah, jadi kurma itu satu dibelah dua, air putih atau air teh setengah gelas saja dah, biar cepat sholat. Kita di rumah juga nggak usah disiapin bala-bala, ote-ote, tahu isi, tahu sumedang, tahu nggak isi, tahu crispy, tahu pedas, tahu jeletot, tempe goreng, tempe orek, orek basah, orek kering, entah apa-apa disiapin. Itu namanya mendidik jiwa monster predator. Dan kita juga udah semakin bertambah usia, rajin ngaji, rajin tadarus apa. Udahlah, ini makanan ini sekedar kita berbuka ya, selesainya ini puasa hari ini udah makan jiwa, sholat maghrib. Di rumah juga itu. Kalau udahlah istrinya habis zuhur beli bahan makan, habis asar mulai diolah, anaknya pergi tawaf ke bazar Ramadan ngabuburit, bapaknya nggak kalah seru nitip juga, akhirnya makanan banyak, buka itu sampai melalaikan sholat maghrib, gitu. Akhirnya apa? Nanti perhatikan kerakusan manusia rata-rata di bulan Ramadan masalah makanan. Habis sholat subuh, lihat sampah-sampah kaum muslimin di depan rumahnya, banyak makanan dibuang karena udah nggak segar lagi. Nanti mau buka lagi, ngolah baru lagi atau beli baru lagi. Padahal dia udah masak, istrinya beli lagi di bazar Ramadan itu entah apa-apa lagi. Itulah yang dibilang sama ya penulis An-Nasaihu ad-diniyatu wal wasaya al-imaniyah. Apa dibilangnya? Ya, Syed Abdullah Al-Hadrami. Puasa paling buruk mikirin makan dan tidur mulu. Tuh, siangnya tidur. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur, bangun-bangun, sore ngabuburit, keluyuran gak jelas, datang ke bazar Ramadan, makan, memamah kayak kelinci. Semua gitu. Itu puasa paling buruk itu.
mikirin tidur dan makan mulu. Tuh, kita berubahlah. Berubah. Itu naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah itu karena dua. Tulul qiyam wal qiraah. Karena lama sholat malamnya dan bacaan-bacaan Qur'annya, tadarusnya di malam hari. Jadi seolah itu recovery, pemulihannya. Ini tidur siang, tidur malam, banyak, makan banyak. Gitu ya, coba kita biasakan. Pak Ipong udah gitu aja, paksakan. Nanti kalau ada iftar jama'i di sini, gak usah banyak-banyak. Ini kita harus berubah. Ini bukan perilaku sunnah. Itu dulu kiai-kiai zaman-zaman dulu itu, ulama-ulama Nusantara sebelum tahun 45 itu begitu aja. Dikasih dikit-dikit aja. Saya dikasih tahu mu'alim-mu'alim saya di Sumatera Utara, di Medan sana. Kasih dikit-dikit. Nanti habis sholat maghrib terserah. Gitu. Ya, bukan nggak boleh. Nanti habis maghrib. Jadi, karena di sini ada jadwal ya Pak Ipong ya. Nyiapkan takjil itu ya. Nah, udah itu diumpetin dulu. Maksudnya nggak usah kasih banyak. Nggak usah dijor-joran gitu. Ya, walaupun itu sodakohnya orang-orang. Kan bukan berarti mau dinikmatin sendiri oleh DKM atau orang tertentu. Tapi kasih aja dikit-dikit. Apalagi yang santri-santri. Anak saya di pondok bener-bener dikasih air putih atau teh manis, kurma 3. Udah, gitu aja anak saya tuh di pondok Al-Hakim sana di Tajur Alam. Saya nanya itu. Udah gitu aja, nggak boleh yang lain-lain. Nggak ada gorengan apa, nggak ada. Nggak dikasih sama pondoknya. Sengaja nanti biar habis sholat baru. Gitu. Ini bukan apa, ini mendidik ruhiyah kolbiah kita. Ya Pak Haji ya. Nah, di rumah juga biasakan gitu kalau buka di rumah sama keluarga. Yang benar itu jangan ngabuburit. Itu perilaku Nabi, sahabat. Kalau mau buka itu dikumpulkan keluarga, doa. Kan enda iftarihi, menjelang berbuka itu kan termasuk min auqatil mustajabid doa. Waktu mustajab, jadi kumpul sama keluarga. Kalau di sini Pak Ipong, saya di Masjid Al-Muhajirin saya, anak-anak itu buka, malah ditinggalinya rumahnya, dia suka bukanya di masjid. Itu saya didik, doa, zikir petang atau baca ma'thurat, gitu-gitu. Ya, sebelum berbuka, cerita-cerita agama para nabi dan rasul. Nah, yang gitu. Baru doa berbuka, sekedar berbuka, sholat. Gitu, udah cukup. Terima kasih karena kajian untuk kita senang yang telah disampaikan oleh kita seputar persiapan, yaitu menanam, memupuk, dan memetik. Nanti ada 3 hal yang tadi disampaikan di rajak, dan juga puasa dan 3. Untuk itu kita sudah mengakhiri acara pada pagi hari ini. Saya sebagai pembaca mohon atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa, silakan Ustaz. Mari masing-masing kita istighfar dulu. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi, nastaghfirullah wa natubu ilaihi, nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.